Selamat sore semua. Dapat petunjuknya tentang perasaan minder atau ketakutan dalam diri atau nggak percaya diri itu sebagai penghalang dari karir kita, kemajuan diri kita. Kenapa? Karena terkadang kita itu suka merendahkan diri kita sendiri, mulai dari cara kita mungkin berpikir ataupun cara kita memperlakukan diri kita sendiri. Kalau aku perempuan, caraku paling gampang menghargai diriku atau tubuhku itu dengan bermake up agar kelihatan cantik ataupun menarik. Kenapa? Karena ini sebuah anugerah. Kita dianugerahi Tuhan tubuh yang harus kita jaga, yang harus kita lindungi. Tidak membiarkan orang itu menyakiti tubuh kita. Karena apa? Karena ketika tubuh kita itu tersakiti, maka jiwa kita juga akan sakit. Dan perasaan minder ataupun pikiran jelek kepada diri kita sendiri bisa menghambat. Contohnya nih, mungkin hidung kita pesek, kita selalu kalau punya hidung pesek itu gak menarik, ataupun berpikir gak secantik orang yang hidungnya mancung. Tapi kalau kita berpikiran bijak ataupun luas bahwa orang Eropa ataupun orang-orang yang hidungnya mancung, mereka pasti kalau nyari jodoh nggak harus yang mancung juga. Banyak sekali orang-orang itu memilih pasangan adalah orang yang unik. Ini yang kenapa terkadang kita itu bukan terlahir di tempat yang salah, tapi kita itu terlahir dengan pola pikir yang nggak bijaksana, nggak cerdas. Jadi masih berpikiran kolot seperti zaman batu yang masih memandang secara fisik nilai lebih tinggi. Padahal kalau kita itu mau mendalami diri kita itu akan menemukan bahwa orang itu menilai nggak hanya dari fisik aja, tapi juga dari kelakuan, dari karakter. Itu namanya inner beauty atau kecantikan dari dalam diri kita. Aura kita atau karisma kita itu terserlah. Jadi kita sebenarnya ngapain aja setiap hari itu akan membawa aura yang berbeda-beda. Kalau kita punya semangat ataupun kita itu bergairah dalam hidup ataupun kita itu dengan penuh positif, dengan penuh cinta, aura kita itu juga berbeda. Ketika kita bersedih, ketika murung, kita terpuruk, aura kita juga berbeda. Jadi aura yang terpancar dari dalam diri kita ini berubah-ubah sesuai dengan karakter kita, sesuai dengan perilaku kita, sesuai dengan mood kita. Jadi bagaimana kita bisa mengawal sedih boleh, tapi jangan berlarut-larut. Kita marah boleh, tapi jangan sampai marah itu kita lepas kendali, apalagi sampai melakukan kejahatan atau melakukan kerusakan. Ini yang sebenarnya berpengaruh ke dalam diri kita, cara berpikir, mindset kita, kelakuan kita. Makin kita itu menghargai diri kita itu makin ngerti nih, ternyata kita itu nilainya tinggi ya sama Tuhan. Mungkin Tuhan ngasih kita kekurangan, tapi ada kelebihannya. Mungkin kita ini dari segi finansial nggak begitu baik, atau dari ekonomi kita nggak begitu baik, tapi kita punya karakter yang baik nih. Mungkin kita orangnya sabar, kita jujur, kita adil, kita beriman sama Tuhan, dan kita itu bisa jadi contoh untuk orang lain. Mungkin kita bisa belajar berdakwah, ngajarin orang hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Di luaran sana butuh orang-orang yang bisa dijadikan contoh, dijadikan teladan. Kalau kita selalu berpikir, banyak sekali orang yang berilmu, tapi lebih suka menyimpan ilmunya itu dibawa mati. Karena apa? Karena takut dibilang sombong, takut dibilang angkuh dan sebagainya. Atau juga banyak sekali nih yang merendahkan diri hanya karena kulitnya gelap. Padahal supermodel di dunia ini banyak yang dari warna kulitnya hitam, bahkan dari orang yang miskin, tapi mereka punya kelebihan di tinggi badan, warna yang eksotik, warna kulitnya. Jadi
Ada juga manusia yang punya kelebihan di suara. Suaranya bagus buat nyanyi. Ada suaranya bagus untuk berdakwah. Nah, suara saya ini bagus kalau bikin konten seperti ini tentang ilmu kehidupan, tentang jiwa, tentang rohani, spiritual, pengembangan diri. Kalau buat nyanyi, saya nggak pede. Kenapa? Karena suara saya nggak cocok. Nih, kenapa kita perlu menghargai diri kita sendiri? Agar kita menemukan bakat potensial yang ada di dalam diri kita. Tuhan itu ngasih kita bakat yang sama, nggak ada yang bedanya. Nggak ada karena kita itu jadi orang yang kaum sudra kek, atau terah raja, terah ratu, atau nabi. Semuanya punya kelebihan sendiri-sendiri. Kita itu di mata Tuhan sama. Ya dinilai itu perbuatan kita. Selama perbuatan kita baik, niat kita baik, Tuhan itu akan memberkati kita. Tapi kalau misalnya nih, kita pengen jabatan atau pengen uang, menghalalkan segala cara sehingga merampas hak orang lain, menipu dan sebagainya, yang ada apa? Kita itu akan hancur dengan sendirinya. Waktu itu yang akan menjawabnya. Jadi kenapa kita itu dari kecil sama mbah-mbah kita ditanamkan mbok urip sing bener, hidup yang jujur. Sebenarnya simple, tapi itu nggak semua orang bisa melakukan. Apalagi di zaman sekarang, untuk cari uang yang jujur aja mungkin jarang. Makanya kenapa dunia ini lebih kejam dari neraka. Neraka itu tempatnya orang yang salah dihukum. Tapi di dunia ini orang yang baik, orang jujur, orang benar bisa masuk penjara. Orang baik, orang jujur, orang benar bisa jadi orang yang disalahkan, malah hidupnya menderita, hidupnya sengsara. Ini kejamnya dunia. Kalau kita berprinsip, oh cuma pengen jadi orang baik, yuk kita hancur lebur tanpa kita bisa membela diri. Itu kenapa kadang-kadang saya bertanya, kenapa orang yang baik, orang yang jujur, orang yang benar itu malah hidupnya nggak bahagia, malah hidupnya menderita, ataupun terkadang malah mereka masuk penjara, ataupun mereka malah mati sia-sia karena dia nggak bisa melindungi dirinya sendiri. Beda dengan saya ini berada di dua kaki. Oh, saya ini mantan bajingan, cuma belajar jadi lebih baik lagi. Jadi saya bisa membentengi diri. Ya, saya ketemu orang jahat, saya tahu memperlakukan orang jahat itu seperti apa. Ini bedanya orang kayak saya dengan orang baik. Dia apa-apain diem, mbok kepalanya dijitak ya diem, mbok mau sampai mati ya diem. Karena apa? Karena udah itu prinsipnya orang baik. Beda dengan karakter yang kayak saya nih. Saya ini ada hitam, ada putih, ada jahat, ada baik. Tergantung orang yang datang ke saya itu seperti apa. Kalau dia baik ya saya baik, dia jahat ya saya jahat. Seperti itu. Itu cara saya melindungi diri saya sendiri. Jadi memang penting banget kita menghargai diri kita sendiri, atau menghilangkan perasaan takut, perasaan minder, agar kita itu apa? Menemukan sisi diri kita yang terpendam. Selamat sore dan sampai jumpa.